Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa ayatul ukhra wa la taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasiha. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim wa qulu alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar bertakwa, dan janganlah hendaknya kamu mengakhiri kehidupanmu atau mati kecuali dalam menyerahkan diri kepada Allah. Surat Ali Imran ayat 102. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati nurani kesemuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Surat Bani Israel, surah yang ke-17 ayat 36. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu nasihat. Kemudian kami bertanya, bagi siapa ya Rasulullah? Bagi Allah, karena Allah lah yang menurunkan petunjuknya. Bagi kitabnya, ada kitab Al-Quran sebagai pedoman sepanjang hayat. Bagi Rasulnya, ada Rasul sebagai uswatun hasanah, budi pekerti yang baik yang diutus oleh Allah. Kemudian bagi para pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin secara keseluruhan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah SWT. Kita telah melalui bulan Muharram sebagai bulan bekal untuk melakukan hijrah. Bukan hijrah tempat, tetapi adalah hijrah jihad, dan senantiasa kita perbaharui niat kita. Kemudian sekarang kita telah berada pada tanggal 3 bulan Safar 1448 Hijriah, dan bulan Safar di zaman jahiliyah dikenal sebagai bulan kosong. Artinya kebiasaan orang jahiliyah ketika itu meninggalkan tempat tinggalnya untuk mencari nafkah, sehingga kosonglah rumahnya. Akan tetapi sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, hari ini kita juga dihadapkan dengan zaman jahiliyah. Apa itu jahiliyah? Ma hiyal jahiliyah? Jahiliyah yal halatul lati ya'isu fiha an-nasu bil jahli billahi wa bi dinihi wa yattabi'una al-hawa wal 'adatil fasidah. Apa itu jahiliyah? Jahiliyah adalah keadaan ketika manusia hidup dalam kebodohan terhadap Allah, terhadap agamanya. Kemudian mereka mengikuti hawa nafsu dan kebiasaan-kebiasaan yang buruk dan merusak. Itulah jahiliyah. Bukan karena mereka tidak mempunyai ilmu pengetahuan. Pengetahuan sudah tinggi dan merelangit. Akan tetapi mereka tidak mengenal tauhid rububiyah sebagai Allah pencipta, Allah pengatur, Allah pendidik. Mereka jauh dari tauhid uluhiyah. Allah yang disembah, Allah tempat meminta, Allah lah yang memiliki kekuatan.
Dan mereka jauh dari isti'anah atau mulkiyah. Mereka tidak menggantungkan dirinya kepada Allah. Sekiranya kita masih berada dalam ilmu pengetahuan yang tinggi tapi berjarak dengan agama, maka suatu ketika kita juga akan mendapat penyakit jahiliyah. Oleh sebab itu, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, hari ini sudah biasa kita mendengar korupsi. Hari ini sudah biasa kita mendengar anak-anak kita free sex, bahkan LGBT. Kemudian hari ini kita sudah biasa mendengar kebohongan demi kebohongan. Dan banyak lagi lain di hadapan mata kita. Sementara kita tetap diingatkan melalui iman dan takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar bertakwa, dan janganlah hendaknya kamu mengakhiri kehidupanmu kecuali dalam menyerahkan diri kepada Allah. Oleh sebab itu, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam mengatasi era jahiliyah, era kebohongan, era tipu muslihat di negeri kita hari ini, tidak usah diuraikan melalui mimbar yang pendek ini, tapi setiap hari kita rasakan kebohongan demi kebohongan, kejahatan demi kejahatan. Sementara kita tetap diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk memelihara keimanan. Maka Islam menawarkan kepada kita, dalam waktu yang pendek ini kita sampaikan dua hal saja. Pertama, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita gunakan waktu kita sebaik-baiknya untuk bermunajat kepada Allah, karena waktu itu dia berjalan dan berjalan. Apa itu waktu? Waktu wahwa muddatun minaz zamani tukaddaru bis sa'ati wad daqai wat tawani, adalah suatu rentang dari masa yang dilalui melalui sa'ah atau jam, kemudian menit, kemudian detik. Ada waktu yang sudah lewat, ada sekarang, dan ada yang akan datang. Jadikanlah waktu yang sudah lewat sebagai catatan amal ibadah yang kita senangi, dan nanti ketika amal ibadah itu diminta oleh malaikat, kita senang dengan menyampaikannya. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah inni zonamtu anni mulakin hisabiyah fa huwa fi isatir radiyah fi jannatin 'aliyah kutufuha daniyah kulu wasrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil qadiyah. Adapun orang yang menerima catatan amal ibadahnya di tangan kanannya atau sebelah kanannya, maka dia gembira menyampaikan kepada malaikat, malaikat, ini catatan amal ibadahku, bacalah. Kenapa dia yakin? Kenapa dia mengisi catatan amal ibadahnya dengan baik? Karena dia berkeyakinan inni zonantu anni mulakin hisabiyah. Dia berkeyakinan bahwa nanti di yaumul akhir akan ada hisab, sehingga dia diridhoi oleh Allah. Bukan sekadar diridhoi, fi jannatin 'aliyah, ditempatkan mereka di tempat yang tinggi. Bukan di tempat yang tinggi saja, kutufuha daniyah, didekatkan kepadanya buah-buahan, fakihah, kuliner-kuliner. Kulu wasrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil hamiyah. Makan dan minumlah kalian sepuas-puasnya, karena ini adalah hasil usaha kalian di waktu dunia. Mudah-mudahan kita dapat menjadikan waktu-waktu yang sudah lewat menjadi catatan amal ibadah yang kita redoi. Kemudian apa itu waktu? Rasulullah SAW bersabda, "Ma min yaumin yansaqu fajruhu illa wa yunadi. Ya bani Adam, ana khalqun jadidun wa ala amalika syahidun. Faqtanim minni fa inni la a'udu ila yaumil qiyamah." Tidaklah terbit fajar pada suatu hari melainkan ia berseru, "Hai anak cucu Adam, aku adalah waktu. Aku ciptaan baru. Aku menyaksikan semua perbuatanmu. Maka gunakanlah aku, karena aku tidak akan kembali lagi hingga yaumul qiyamah." Maka waktu itu dia berjalan dan berjalan. Aturannya dia tidak akan kembali. Dia tetap, hari ini adalah tanggal 3 Safar. Jumat yang depan tidak 3 Safar lagi, sudah berubah. Hari ini 3 Safar. Besok 4 Safar. Kemudian 5 Safar, dan dia berjalan sampai hari kiamat. Disitulah Allah menurunkan satu surat namanya wal asri, demi masa. Diawali dengan waw qasam, waw sumpah.
wal asri, waw sumpah demi masa. Kemudian alif lam ma'rifah dengan istighraqiyah, kemudian asar itu sendiri. Ketika Allah melakukan sumpah dengan makhluknya, berarti ada rahasia yang mendalam, ada rahasia yang penting di dalamnya. Mulai dari langit Allah bersumpah, wasyamsi demi matahari, wassama'i demi langit, wal ardi demi bumi, wan najmi demi bintang, wal qamari demi bulan, wal jibali demi gunung, wal ardi demi bumi, wan nahari demi siang, wal laili demi malam, wal fajri demi fajar, wad duha demi matahari setengah naik, wal as demi masa, zaman. Kemudian manusia itu berada dalam kerugian kecuali mereka yang tetap memelihara iman dan beramal soleh, berwasiat dengan kebenaran dan berwasiat dengan kesabaran. Oleh sebab itu, mari kita gunakan waktu kita sebaik-baiknya untuk mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Kemudian kita sisihkan sedikit waktu kita untuk zikir kepada Allah. Kemudian watadarru', tunduk dan tawadhu' di hadapan Allah. Wad-du'a, kemudian kita bermohon doa. Kemudian wa qiraatil Quran. Kemudian mari kita sisihkan waktu kita sedikit untuk membaca Al-Quran. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah sebagai pedoman dalam kehidupan yang sering kita dengar. Inilah yang disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat, sehingga Rasulullah bersabda, khairun nasi qarni, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi setelah mereka, kemudian generasi setelah mereka. Kenapa Rasulullah tegaskan sebaik-baik manusia adalah generasiku atau zamanku? Karena Rasulullah menyampaikan Al-Quran kepada para sahabat di Mekah Al-Mukarramah sebanyak 40 orang sahabat. Digembleng oleh Rasulullah dengan dua metode. Pertama adalah manhajul fikri, metode berpikir yang benar. Kemudian adalah manhajul hayah, yaitu adalah penerapan kehidupan, mulai dari bangkit tidur sampai istirahat, sampai ketika kematian, sampai menuju yaumul akhir. Kedua metode ini, itulah yang kita inginkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan menuju sa'adatud darain, menuju dua kampung kebahagiaan. Itu yang kita cari dan itu yang kita mohonkan doa setiap saat. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Di antara mereka ada yang memohon doa kepada Allah, ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami kebahagiaan hidup di dunia dan anugerahkan kepada kami kebahagiaan hidup di akhirat. Lalu dua metodologi dalam berpikir, ada lagi dua metodologi dalam kehidupan yang kita lalui. Pertama, berpikir khurafat. Yang kedua, berpikir logis. Berpikir khurafat adalah membenarkan khayalan, kebatilan, mendengarkan serta mengikuti apa yang disampaikan oleh orang lain tanpa mengetahui dalilnya. Berpikir seperti ini ditolak oleh Islam. Akan tetapi Al-Quran dan Islam menawarkan kepada kita adalah berpikir logis. Apa berpikir logis? Yaitu mereka mendasari pemikirannya dengan dalil, argumentasi, analisis, sintesis, dengan menggunakan perangkat-perangkat yang diberikan oleh Allah, yaitu berupa pendengaran, penglihatan dan hati. Karena semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Kami keluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Lalu kami jadikan bagimu pendengaran, alat transfer pengetahuan, penglihatan agar mampu melihat ayat-ayat kauniyah mulai dari langit sampai ke bumi serta diri kita, dan afidata agar kamu memiliki hati. Kemudian kesemuanya itu mudah-mudahan kamu bersyukur kepada Allah. Itulah dua metode yang dapat kita amalkan dalam kehidupan dalam mengantisipasi jahiliyah di zaman modern. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.
Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Fantahu amma naha anhu wa hazar. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul abrar. Summa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala menghormati dan meninggikan derajat bagi manusia tentang premis-premis, yaitu pendengaran, penglihatan dan hati yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak ayat yang menyebutkan kepada kita untuk penggunaan premis-premis itu, pendengaran, penglihatan dan hati itu. Di antaranya, afala tasmaun, apakah kamu tidak mendengar? Afala tubsirun, apakah kamu tidak melihat kejadian demi kejadian, kejahatan demi kejahatan? Afala ta'qilun, apakah kamu tidak memikirkan atau tidak berakal bagaimana kesudahan-kesudahan orang-orang yang mendustakan agama yang dikisahkan melalui Al-Quran. Walaqad sarrafna linnasi fi hadzal Qur'ani min kulli mathal fa aba aktsarun nasi illa kufur. Sungguh kami telah buat perumpamaan-perumpamaan, tamsilan-tamsilan, misalan-misalan yang banyak, akan tetapi kebanyakan manusia itu tetap engkar kepada Allah. Maka Allah mencemeti kita antara perbedaan orang mukmin dengan orang kafir. Orang mukmin menjadikan premis-premis itu untuk tunduk di hadapan Allah, tapi berbeda dengan orang kafir. Mudah-mudahan kita terjauh dari hal itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada kita, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Kebanyakan isi neraka jahanam nanti adalah golongan jin dan manusia. Manusia adalah kita. Mereka sudah kami beri hati, tapi hatinya itu tidak dipergunakan untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Mereka sudah kami beri mata, mereka tidak melihat, menggunakan matanya itu untuk melihat ayat-ayat kauniyah, kejadian demi kejadian. Siapa yang mendatangkan banjir bandang, siapa yang mendatangkan kilat dan petir, siapa yang mendatangkan kutu busuk, siapa yang mendatangkan gunung meletus, siapa yang mendatangkan tsunami? Adakah manusia? Siapa yang menurunkan hujan sehingga Allah turunkan hujan, kemudian Allah tumbuhkan buah-buahan sebagai rezeki buat kamu? Siapa itu semua? Kecuali Allah. Kemudian kami sudah berikan kepada mereka telinga, akan tetapi telinganya itu dia tidak pergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, baik ayat kauniyah yang tercatat maupun ayat kauniyah yang tampak setiap hari. Mereka sama dengan binatang ternak, bahkan lebih sesat. Tengoklah nanti dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 179. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna minasy syakirina bin ni'am as-sabirina fil mihan ar-radina biqada'ika fi kulli hal. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba yang bersyukur saat Engkau memberi nikmat, bersabar saat Engkau menguji, dan redha terhadap takdirmu dalam setiap keadaan. Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, ya Tuhan kami, perbaikilah bagi kami agama kami, karena di dalamnya ada tuntunan kehidupan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, perbaikilah bagi kami dunia kami,
Karena di dalamnya ada penghidupan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, perbaikilah bagi kami akhirat kami, karena ia adalah tempat pulang dan kembali kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kehidupan dunia sebagai penambah amal kebaikan yang Engkau redai, dan jadikanlah kematian sebagai pemutus yang tidak Engkau redai. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar adanya, berikan kepada kami kekuatan untuk menjalankannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkan pula kepada kami yang batil itu batil adanya, berikan kepada kami kekuatan untuk menjauhinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.